Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik Fakultas Hukum dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peradilan pemilu. Peradilan pemilu itu menjadi sangat penting. Mengapa dibahas pada kesempatan kali ini? Karena pemilu yang kita laksanakan setiap 5 tahun sekali, baik itu pemilu tingkat nasional, daerah maupun desa, selalu menghasilkan dinamika-dinamikanya sendiri, baik dinamika model pelaksanaan maupun dinamika model-model pelanggarannya. Maka dibutuhkanlah yang namanya peradilan pemilu. Pemilu, sebagaimana kita ketahui, merupakan hal yang paling esensial dalam sebuah negara demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, dicirikan dengan adanya pembatasan kekuasaan, baik pembatasan kewenangan maupun pembatasan periode. Pembatasan periode inilah yang kemudian dilakukan yang namanya pemilu sebagai salah satu cara untuk melaksanakan suksesi jabatan, baik di tingkat nasional, daerah maupun desa. Maka pelaksanaan pemilu yang luber, langsung, umum, bebas dan rahasia, dan jurdil, jujur dan adil merupakan hal pokok yang harus diraih jika ingin menghadirkan demokrasi yang substansial, bukan formalitas. Mengapa demokrasi substansial? Substansi demokrasi adalah menghasilkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang mengetahui kemauan rakyatnya, bukan kemudian hanya mengetahui kemauan elit-elit politik saja. Hal inilah yang kemudian terjadi di era Orde Baru, di mana demokrasi yang dipraktekkan adalah hanya demokrasi formalitas, yang implikasinya dalam prakteknya yang terpilih presidennya Soeharto terus mulai dari 1971 sampai terakhir 1998. Demikian juga partai politik pemenangnya. Selalu Golkar mulai dari tahun 1971 sampai terakhir pemilu di era Orde Baru adalah pada tahun 1997. Salah satu bentuk menghadirkan demokrasi yang substansial adalah keberadaan lembaga peradilan pemilu. Sebagaimana kita ketahui, pemilu yang sudah pemilu yang sudah terlaksana secara sustainable, berkelanjutan, secara 5 tahun, baik di tingkat pusat, daerah hingga desa, selalu melahirkan dinamikanya masing-masing melalui dinamika sistemnya, dinamika model pencalonannya, hingga pada dinamika terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu. Dinamika peradilan pemilu di Indonesia ini terbagi menjadi 3 subbagian. Pertama, di era Orde Lama, di mana pada waktu itu sudah dilaksanakan pemilu pada tahun 1955. Namun pada saat itu belum ada lembaga pemilu, lembaga peradilan pemilu resmi yang dibentuk oleh pemerintahan era Soekarno. Hal ini terkait banyak sebab. Waktu itu kita masih melaksanakan pemilu yang pertama kali, sehingga masih dalam taraf banyak pembelajaran, sehingga kemudian lembaga peradilan pemilu ketika terjadi sengketa-sengketa banyak diserahkan kepada lembaga peradilan umum seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Demikian juga memasuki era Orde Baru, di mana penyelenggara pemilu mulai dari pusat hingga daerah itu dikuasai oleh pemerintah, dalam artian adalah eksekutif. Karena apa? Untuk penyelenggara pemilunya itu adalah diketuai oleh Mendagri, sedangkan kemudian di daerah diketuai oleh gubernur dan wali kota atau bupati. Sedangkan untuk pengawasnya yang pada tahun 1982 sudah dibentuk yang namanya Panwaslak, Panitia Pengawas dan Pelaksana, itu masih juga dikuasai oleh Kejaksaan Agung sebagai Panwaslak tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi sebagai Panwaslak tingkat daerah dalam artian provinsi, dan Kejaksaan Negeri sebagai Panwaslak tingkat kabupaten kota. Maka secara otomatis lembaga peradilan pemilu di era Orde Baru tidak banyak terjadi sengketa-sengketa atau pelanggaran-pelanggaran, karena yang melanggar itu adalah
pemerintah yang berkuasa, sedangkan yang mengadili juga oknum-oknum atau kaki tangan dari pihak penguasa. Sehingga pada pemilu mulai tahun 1971 sampai 1997 tidak banyak pelanggaran-pelanggaran pemilu yang kemudian diadili. Yang lebih banyak adalah terkait pelanggaran pemilu terkait pidana pemilu yang ada di era Orde Baru. Itu pun tidak banyak yang dimajukan ke peradilan umum karena pada waktu itu belum dibentuk peradilan khusus pemilu. Memasuki era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan dengan dilaksanakan pemilu yang dipercepat pada tahun 1999, dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang independen, yaitu yang namanya Komisi Pemilihan Umum, yang dalam prakteknya kemudian pada tahun 2004 dibentuk yang namanya Panwaslu. Namun dalam prakteknya Panwaslu masih subordinat daripada KPU. Maka sejak tahun 2009 dibentuk Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga independen sejajar dengan KPU untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu oleh KPU. Dengan adanya Bawaslu ini yang punya kewenangan mengadili pemilu, maka Bawaslu menjadi lembaga pemilu yang selain berfungsi mengawasi juga mengadili pelanggaran-pelanggaran pemilu. Maka kemudian di Bawaslu juga dibentuk yang namanya Sentra Gakumdu yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu sendiri. Itu di era reformasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam prakteknya karena banyak penyelenggara pemilu yang tidak berlatar belakang ilmu hukum dan juga terjadinya yang namanya kuasi Bawaslu atau kuasi kewenangan Bawaslu, dia sudah mengawasi juga mengadili, maka dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka perlu dibentuknya lembaga khusus penyelesaian sengketa pemilu dan pemilu kada baik di pusat maupun di daerah. Fenomena ini terkait dengan demikian pentingnya keadilan pemilu tidak hanya bagi peserta namun juga masyarakat pemilihnya, karena dalam prakteknya pelanggaran pemilu itu terbagi menjadi 3. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana, ada juga sengketa hasil. Pelanggaran administrasi yang seringkali kemudian dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik karena tidak terdaftar atau sengaja tidak didaftar, atau kemudian pembatalan salah satu calon, atau kemudian memutus kemenangan salah satu calon secara sepihak. Maka ini masuk pada pelanggaran administrasi yang selama ini ketika terjadi pelanggaran administrasi secara awal diajukan ke Bawaslu, kemudian kalau kemudian peserta itu tidak puas baru masuk kepada Mahkamah Agung. Sedangkan kemudian yang disebut dengan kejahatan pemilu atau kemudian pelanggaran pemilu yang kedua adalah terkait money politik. Ini lebih banyak dilaksanakan oleh Sentra Gakumdu yang kemudian diajukan ke Bawaslu untuk diputus. Lagi-lagi Bawaslu sudah mengawasi, dia sebagai jaksa, sebagai pengawas, tapi juga berlaku sebagai hakim yang mengadili. Hal ini yang kemudian menyebabkan banyak pelanggaran-pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, atau masyarakat pemilih yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena keterbatasan sumber daya manusia Bawaslu, dan juga karena ada hal-hal yang dianggap oleh Sentra Gakumdu itu tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada peradilan pemilu. Berikutnya juga terkait dengan sengketa hasil. Selama ini sengketa hasil pemilu untuk pemilu kada diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi terakhir telah menyerahkan bahwasanya sengketa hasil itu
diserahkan untuk pemilu kada diserahkan kepada Mahkamah Agung kembali. Sedangkan untuk sengketa Pilpres dan Pileg DPR itu tetap Mahkamah Konstitusi. Namun implikasinya akhirnya banyak uji undang-undang yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak diputus secara cepat karena disibukkan oleh sengketa-sengketa pemilu. Maka melepaskan peradilan pemilu dari penyelenggara pemilu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini bertujuan agar hakim pemilu menjadi lebih fokus dalam menyelesaikan sengketa pemilu, baik pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD maupun kepala daerah, sebagaimana seperti peradilan niaga, kemudian peradilan militer, dan sebagainya. Semua itu dikeluarkan dari peradilan umum, mempunyai sistem rekrutmen sendiri, hakimnya ad hoc dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka lebih fokus dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini terkait pemilu menjadi hal yang substansial dalam penegakan demokrasi di Indonesia, maka terwujudnya peradilan pemilu yang independen, yang mandiri dan terlepas dari peradilan umum menjadi suatu hal yang penting diwujudkan untuk penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Desain rekonstruksi peradilan khusus pemilu, jadi ada kemudian lembaga peradilan pemilu pusat, itu yang kemudian dia hanya menyelesaikan sengketa Pilpres dan sengketa pemilu DPR DPD, dan ada lembaga peradilan pemilu daerah yang dia hanya menyelesaikan sengketa Pilgub, sengketa Pilwakot, dan Pilbub. Jadi akan ada dua, ada peradilan khusus pemilu di daerah, ada peradilan pemilu khusus di pusat. Hal ini terkait untuk efektif dan efisiensi putusan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk buku-buku yang bisa Anda baca banyak, ada baik hasil disertasi, jurnal, baik ataupun buku, itu sudah banyak yang menulis tentang peradilan khusus pemilu, sehingga tidak kesulitan karena sejatinya peradilan khusus pemilu ini bukan hal yang baru, tapi sudah sejak tahun 2010 wacana ini sudah digulirkan, namun sampai sekarang 2021 bahkan menjelang tahun 2022 belum juga terwujud lembaga peradilan khusus pemilu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.